ilmu bagi seorang mukmin, dan kedudukan mukmin itu tidak terlepas dari yang namanya ilmu. Karena itu kemuliaan kita sebagai orang-orang yang beriman itu terletak pada ilmunya. Karena tidak ada apa tanpa ilmu pasti tidak akan diterima. Lalunya jelas. Baik, anak-anakku sekalian, Rasulullah SAW bersabda nih ya, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat kuat ingin menuntut ilmu, maka dia sedang berada di jalan Allah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yad. Kalau kita sadar sejak langkah pertama tiap hari berangkat dari rumah menuju sekolah, kesadaran kita sudah hidup di situ bahwa saya akan menuntut ilmu, pasti kalian tidak akan menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kesempatan. Kalian tahu bahwa saya sedang berada di jalan terbaik dalam kehidupan ini selain berada di jalan. Nggak ada jalan lain. Bahkan seorang penuntut ini berpahala, langkah kakinya berpahala. Itu setara dengan orang yang menumpahkan darahnya di medan syuhada sana, di medan perang, dan dia syahid sebagai syuhada perang. Bukan hadis lagi. Nih, ini ayat Al-Qur'annya gini. Kalau yang tadi hadisnya. Mau mendengarkan? Saya tuh suka marah beneran, marahnya kalau ayat Al-Quran disampaikan tapi kupingnya tertutup gitu. Gitu. Padahal nyampein sesuatu yang terbaik dalam. Jadi segini, tidak ada kata terbaik selain kata-kata dari Allah. Itu terbaik, nggak ada lagi yang lebih baik dari itu. Yang disebut kalimat yang berasal dari Al-Quran. Maka tolong disimak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hendaklah sebagian orang yang beriman lian firu kafah, jangan pergi semuanya ke medan perang. Walaula nafara min kulli firqah, hendak ada sebagian kecil kelompok, sebagian dari orang yang beriman itu. Untuk apa? Kulli firqatin ta'ifah liyatafaqahu fiddin, fokus untuk menuntut ilmu. Sebagian besar perang, pergi ke medan perang, menuju menjemput kematian syuhada, kematian terhebat, kematian terindah, itu kematian dalam keadaan menjadi saksi memperjuangkan Islam. Tetapi sebagian lain, kata Rasulullah, hendaknya pergi kemana? Nuntut ilmu. Karena dalam satu ayat yang sama, lihat tafaqahu fiddin. Untuk apa? Lihat tafaqahu fiddin idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Suka merinding. Ini ayat yang memotivasi saya terus belajar setiap hari. Saya sampai detik ini belajar fisika, belajar kimia, belajar rumus-rumus matematika sampai hari ini. Sebagaimana yang saya butuhkan. Jadi ilmu-ilmu tertentu yang saya butuhkan di usia ini saya cari lagi. Sampai di ruang kerja saya itu lebih banyak buku daripada baju di rumah itu. Dan saya kumpulin semua pelajaran dari SD, saya masih tetap rapih ada. Karena saya harus belajar lagi. Biologi, bagaimana indahnya cara kerja mikroorganisme di dalam tubuh kita. Kemarin saya cerita ke siapa ya siswa? Tahu nggak? Kalian bisa hidup seperti ini. Bisa marah kalau dinasehatin, nggak terima. Ini karena tandanya hidup, orang mati diam aja. Bisa nggak suka dengan ini dan itu. Tahu nggak, kalian hidup triliunan makhluk hidup di dalam tubuh kalian, dan semuanya bekerja secara indah, bekerja sama, saling terkait, tapi mereka setia berada di tempatnya. Contoh ilmu mah ya, nih bisa menemukan banyak hal keindahan ciptaan Allah. Ada yang terpikir rambut tumbuh terus, kalau dibiarkan kira-kira nutupin mata, nutupin muka, gondrong. Tapi kenapa ini halis? Udah segini teh diem, pernah mikirin nggak? Padahal sama-sama bulu dan jaraknya cuma segini, benar ya?
Tuh, benar mikir tuh. Ternyata jawaban sainsnya ada, saudara-saudara. Terus dari di bawah ini halis, ada apa nih? Bulu. Kenapa cuma segini? Kebayang nggak kalau dia tumbuh terus seperti rambut? Riweuh tuh, riweuh. Waktu kecil kalian punya gigi nggak? Waktu lahir punya? Sekarang punya? Pernah mikir? Kenapa cuma segini ukuran gigi? Padahal sebelumnya nggak ada. Bahan yang ada di gigi sebagiannya ada di kuku kalian. Kuku kalian kalau nggak dipotong gimana nasibnya? Muter gitu. Pernah lihat orang India? Kukunya tuh gitu tuh. Mau gitu kan? Dan nggak bisa ngahuap, nggak bisa makan pakai tangan. Ada kuku nariweuh. Tapi gigi kalian berhenti di situ, tek segini. Kuku kalian nggak bisa perintahkan untuk diem, kamu diem. Saya teh malas motong kamu teh, nggak bisa. Kuku teh terus saya tumbuh. Tandanya kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Maka jangan sombong. Itu semua ada sains. Orang yang menuntut ilmu terus belajar setiap hari. Insya Allah keutamaannya, kemuliaannya ada di situ. Maka sebagai pelajar the best di EKTB ini, camkan dalam hati bahwa menuntut ilmu itu sedikit pun tidak ada ruginya. Bisa dipahami? Tidak ada ruginya. Menuntut ilmu itu ya dengan niat, lalu ikhtiar yang jelas. Saya ingin mengetahui pengetahuan tentang ini karena saya membutuhkan pengetahuan tentang ini. Sehingga menjadi bekal dalam kehidupan. Kita setiap hari bisa jadi tanpa disadari dapat pengetahuan banyak masuk lewat apa? Lewat scrolling ya di HP itu ya. Itu banyak pengetahuan loncat-loncat. Semua masuk ke dalam saraf memori kita tanpa kita sadari. Pertama, cus ieu naon ieu? Heureuy. Celuk langsung ieu naon ieu? Kecelakaan. Ieu naon ieu? Gitu ya, scrolling kan informasinya pindah-pindah ya, betul kan? Semua itu selama kalian lihat, lalu kalian dengar dan apalagi kalian mencermati itu nggak akan kemana-mana. Itu langsung masuk sinyalnya lewat pendengaran, lewat penglihatan, masuk ke dalam saraf nih di korteks. Di sini ada saraf memori kalian di otak kalian, tersimpan plak di situ. Selamanya nggak akan hilang. Maka ketika kalian tidak membutuhkan ilmu-ilmu itu akan menjadi sampah. Kalau dalam ilmu komputer jadi apa itu? Pak atau apa? Junk ya, apa? File-file sampah itu apa? Apa? Nah, lama-lama jadi virus. Sehingga kita sulit berpikir, sehingga kita sulit ketika dituntut untuk menerima ilmu yang memang kita butuhkan. Karena begitu banyak pengetahuan sampah yang masuk, sengaja kita masukin di kepala kita, sehingga tanpa kita sadari kita hidup, tumbuh dan berkembang menjadi bodoh. Tidak ada semangat menuntut ilmu, tidak ada fokus, hanya dalam 5 menit kekuatannya, selebihnya udah nggak tahan lagi. Maka pesannya hati-hati dengan semua pengetahuan yang masuk di pikiran kalian. Camkan dalam hati bahwa kalian adalah para benar dari rumah, sing yakin bahwa kalian sedang berada di jalan Allah. Begitupun para gurunya, niatkan dalam hati bahwa Bapak Ibu semuanya sedang ada di jalan Allah. Maka jangan berkurang semangatnya, jangan rusak niatnya, karena sesungguhnya the best person, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Hapunten nu kasuhun, mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap semangat, jadilah the best student di EKTB ini. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.